Halo, perkenalkan nama saya Iin Cayaningsih, nomor NIM 182010155. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen SDM internasional dengan topik hubungan industrial global. Ada dua kategori kebutuhan kepegawaian yang dihadapi manajer SDM internasional, yaitu merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Yang kedua, merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan non-manajerial seperti pekerja produksi kerah biru dan staf kantor kerah putih. Nah, untuk karyawan non-manajerial, perusahaan internasional biasanya menyesuaikan sistem kompensasi dan penilaian kinerja mereka dengan hukum, adat istiadat, dan budaya setempat. Manajer dapat dipekerjakan dari 3 grup, yaitu ada parent country nasional, host country nasional, dan seed country nasional. Nah, yang pertama tadi ada parent country nasional atau disingkat PCN, adalah karyawan yang berasal dari negara induk di mana perusahaan itu berada. Di PCN ini, komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan biasanya difasilitasi ketika PCN digunakan. Namun, PCN kurang pengetahuan tentang hukum, budaya, kondisi ekonomi, struktur sosial, dan proses politik setempat. PCN juga terhitung mahal untuk direlokasi dan memelihara negara tuan rumah. Selain itu, karena negara tuan rumah dapat memperlakukan pembatasan jumlah karyawan yang dapat dipindahkan, perusahaan mungkin tidak memiliki kebebasan untuk memperkerjakan orang yang diinginkan. Yang kedua ada host country nasional atau disingkat HCN, adalah karyawan yang merupakan penduduk asli suatu negara di mana anak cabang perusahaan berada. HCN ini merupakan pilihan paling umum untuk pekerjaan tingkat menengah dan tingkat ke bawah. Memperkerjakan HCN populer karena HCN sudah akrab dengan hukum, budaya, dan kondisi ekonomi setempat. HCN lebih murah daripada PCN karena perusahaan dapat menghindari biaya seperti biaya relokasi yang terkait dengan PCN. Namun, HCN tidak terbiasa dengan budaya perusahaan atau praktek bisnis perusahaan. Yang ketiga ada third country nasional atau disingkat TCN, adalah karyawan yang merupakan warga negara di luar negara induk perusahaan ataupun negara di mana anak cabang perusahaan itu berada. TCN dan PCN secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat atau orang yang bekerja dan tinggal di negara selain negara asalnya. Model kepegawaian etnosentris dapat digunakan untuk membantu perusahaan memilih di antara HCN, PCN, dan TCN untuk berbagai posisi. Model tersebut menunjukkan bahwa staf PCN menempati posisi paling tinggi. Perusahaan yang ingin memperkerjakan orang yang paling memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut, terlepas dari kebangsaan individu, mengikuti model kepegawaian geosentris. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi. Keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh manajer internasional terbagi dalam 2 kategori umum, yaitu keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, dan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di lokasi asing. Nah, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ada teknis, fungsional, dan manajerial. Sementara keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di lokasi asing ada adaptasi, keterampilan khusus lokasi seperti bahasa, dan juga karakteristik pribadi. Saat ini, saat bisnis mengglobal, pasar untuk bakat eksekutif juga mengglobal. Tim manajemen puncak semakin beragam dalam anggotanya. Sementara sebagian besar MNC atau multinational corporation tidak memperkerjakan lulusan perguruan tinggi baru untuk segera mengambil posisi asing. Banyak yang memperkerjakan lulusan dengan tujuan mengirim mereka ke luar negeri di masa depan. Nah, karena ekspatriat yang menderita guncangan budaya mungkin kurang efektif dan produktif, perusahaan biasanya mengambil tindakan untuk membatasi dampaknya seperti memberikan pelatihan bahasa dan budaya sebelum keberangkatan.
Selanjutnya ada tahapan di lokasi asing. Ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada mengenai masalah non-budaya yang mengarah pada keberhasilan dan kegagalan di luar negeri. Manajer cenderung lebih berhasil dalam penugasan asing ketika 5 kondisi terpenuhi. Nah, 5 kondisi tersebut adalah mereka dapat dengan bebas memutuskan apakah akan menerima penugasan asing atau tidak. Mereka memiliki pemahaman yang realistis tentang pekerjaan dan tugas baru. Mereka memiliki ekspektasi yang realistis atas penugasan repatriasi. Mereka memiliki mentor di perusahaan induk yang akan mengawasi karir mereka. Dan ada hubungan yang jelas antara penugasan asing dan jalur karir jangka panjang manajer. Tahapan yang kedua, memberi kompensasi pada manajer ekspatriat dapat menjadi proses yang kompleks, karena faktor-faktor seperti perbedaan penilaian mata uang, standar hidup, norma gaya hidup, dan sebagainya harus dipertimbangkan. Kemudian, tunjangan biaya hidup dapat diberikan kepada manajer untuk mengimbangi perbedaan biaya hidup di negara asal dan negara tuan rumah. Paket tunjangan khusus yang mungkin diberikan kepada manajer ekspatriat termasuk perumahan, pendidikan, perawatan medis, perjalanan ke negeri asal, dan keanggotaan klub. Dalam banyak kasus, paket kompensasi total yang ditawarkan kepada seorang ekspatriat jauh lebih menguntungkan daripada paket yang ditawarkan kepada mitra lokalnya. Nasihat paling sederhana dan paling berguna bagi mereka yang mempertimbangkan penugasan ke luar negeri adalah dengan cermat menimbang sisi lain dari semua masalah yang baru saja disebutkan, dan untuk tidak menerima begitu saja tentang bagaimana kondisinya ketika tiba. Selanjutnya ada hubungan kerja. Undang-undang, budaya, struktur sosial, dan kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi hubungan kerja. Misalnya, bahwa peran serikat pekerja sangat bervariasi antar negara. Di Amerika Serikat, keanggotaan serikat pekerja terus menurun, tetapi lebih dari separuh angkatan kerja dunia di luar Amerika Serikat tergabung dalam serikat pekerja. Serikat pekerja di negara-negara Eropa cenderung bersekutu dengan partai politik, tetapi di Jepang dibentuk dan dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Faktanya, hubungan perburuan di Jepang sangat ramah dan menyenangkan, sehingga jarang terjadi pemukulan. Premis demokrasi industri, keyakinan bahwa pekerja harus memiliki suara tentang bagaimana bisnis dijalankan, merupakan pengaruh penting dalam serikat pekerja di Eropa. Faktanya, di Jerman, pendekatan yang disebut co-determination menyediakan kerjasama antara manajemen dan tenaga kerja dalam menjalankan bisnis. Pelaksanaan piagam sosial atau kebijakan sosial UI, di mana kondisi dan praktik ketenagakerjaan akan distandarisasi di seluruh komunitas menangani masalah-masalah seperti cuti melahirkan, pelatihan kerja, dan tunjangan pensiun. Akhirnya, daya tawar serikat pekerja telah berkurang oleh globalisasi. Namun, hanya ada sedikit koordinasi antara serikat pekerja di berbagai negara untuk melawan penurunan daya tawar tersebut. Materi tersebut bersumber dari modul MSDM Internasional karya Ibu Kusmariati Dwi Rahayu yang diterbitkan tahun 2017 di Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Jana Badra. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Salam sehat semua.